Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi uji beda rata-rata dua sampel yang bersifat berpasangan. Ya, sebelum membahas materi terkait dengan uji beda rata-rata dua sampel bebas, terlebih dahulu kita akan melihat definisi dari uji beda rata-rata dua sampel. Jadi uji beda rata-rata dua sampel ini kita membandingkan dua sampel atau dua variabel. Nah, dua variabel ini memiliki dua sifat. Ada yang bersifat dependen atau berpasangan, ada yang bersifat independen. Nah, jadi kita punya dua variabel, misalkan variabel X dan variabel Y. Nah, antara X dan Y ini punya dua sifat. Ada yang sifatnya dependen atau berpasangan, ada yang sifatnya independen atau bebas. Nah, apa perbedaan dari kedua sifat ini? Nah, kita ambil ilustrasi. Misalkan kita punya dua deret data. Jadi kita punya dua deret data ya, yang kiri dan yang kanan. Nah, misalkan dua deret data ini adalah kelas. Misalkan yang kiri itu adalah kelas A, yang sebelah kanan itu adalah kelas B. Nah, jadi kita punya dua variabel ya, variabel A dan variabel B, kelas A dan kelas B. Nah, misalkan masing-masing kelas ini kita catat nilai ujiannya. Misalkan ini adalah ujian kelas A, ini adalah nilai ujian kelas B. Nah, dari kedua variabel ini akan kita bandingkan, gitu ya. Nah, sebelum membandingkan kita harus tahu dulu sifat dari kedua variabel ini. Apakah variabelnya bersifat dependen atau berpasangan, ataukah bersifat independen atau bebas? Karena nanti akan menentukan uji apa yang cocok untuk digunakan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, gitu ya, jadi kita untuk menentukan apakah variabel ini sifatnya independen atau dependen, kita lihat data dari setiap barisnya, gitu ya. Jadi misalkan baris pertama ini kelas A nilainya 46, kelas B nilainya 68. Nah, kita lihat per objeknya. Nah, jadi objek pertama di kelas A dengan objek di kelas B itu sama atau berbeda? Kita bandingkan. Nah, kemudian baris yang kedua juga sama. Objek kelas A kita bandingkan dengan objek kelas B. Nah, sampai yang terakhir kita bandingkan. Nah, kalau kita melihat dari data ini kan orang di kelas A berbeda dengan orang di kelas B. Artinya objek di kelompok 1 berbeda dengan objek di kelompok 2. Nah, kalau objek di kelompok A berbeda dengan objek di kelompok B, maka kedua variabel ini bisa dikategorikan sebagai objek yang berbeda. Objek yang berbeda, gitu ya. Jadi kelas A berbeda orangnya dengan kelas B. Nah, karena objek yang berbeda, maka dia masuk kategori independen. Jadi kita punya dua variabel seperti ini. Kalau dua variabel ini memiliki sifat yang objeknya berbeda, jadi objek di kelas A berbeda dengan objek di kelas B, maka dia sifatnya independen. Nah, ilustrasi yang kedua, kita juga sama punya dua variabel, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, misalkan ini kelas A. Nah, kelas A ini diberikan dua perlakuan. Misalkan diajarkan oleh dosen 1 atau guru 1, diajarkan oleh dosen 2. Nah, kemudian kelas A ketika diajarkan oleh dosen 1 dicatat nilainya. Nah, didapat nilai ini. Kemudian kelas A ketika diajarkan oleh dosen 2 dicatat juga nilainya. Ini datanya. Nah, sekarang kita lihat objek per barisnya. Nah, orang di data 1 dengan orang di data 2 ini orangnya sama atau berbeda? Nah, begitu juga dengan baris yang kedua, kita bandingkan sampai baris yang terakhir kita bandingkan. Nah, kalau kita lihat ini kan sama-sama di kelas A, hanya pengukuran yang berbeda. Jadi kalau pertama itu diukur oleh dosen A, kemudian yang kedua itu ketika diajar oleh dosen B. Nah, ini kan objek yang di sini dengan yang di sini sama, gitu ya. Jadi objeknya sama. Nah, kalau objek dari kedua variabel ini sama, maka itu yang disebut dengan variabel dependen atau berpasangan, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi untuk membedakan apa itu dependen atau dependen, tinggal dilihat per barisnya. Objeknya sama atau berbeda. Kalau objek dari setiap baris berbeda, maka dia dikatakan independen. Kalau objek dari setiap baris ini sama, atau orang yang sama atau bendanya sama, maka dia dikatakan dependen atau berpasangan. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian selain melihat objeknya, ini juga berbeda dari ketika kita menghitung jumlah datanya. Nah, kalau kita punya data yang sifatnya independen,
Ini kan kelas A orangnya berbeda dengan kelas B. Nah, maka jumlah keseluruhan data itu harus dihitung masing-masing. Kelas A jumlahnya berapa, kelas B jumlahnya berapa, sehingga total datanya ada berapa gitu ya. Nah, sehingga untuk menghitung jumlah datanya nanti itu adalah N1 plus N2. Jadi jumlah data kelompok A ditambah dengan jumlah data kelompok B. Kelompok A 10, kelompok B 10, berarti total datanya ada 20. Nah, berbeda dengan yang sifatnya berpasangan atau dependen. Nah, karena orangnya sama, jadi baris pertama sama, baris kedua sama, baris ketiga sama, jadi dia berpasangan. Nah, sehingga jumlah N-nya itu ada 10. Ya, jadi untuk data independen memungkinkan jumlah data dari setiap variabel ini berbeda gitu. Jadi misalkan kelas A 10, kelas B 15 gitu ya. Jadi karena dia tidak berpasangan. Tapi kalau yang sifatnya dependen atau berpasangan, jumlah data di kelompok 1 dengan jumlah data di kelompok 2 itu harus sama karena dia sifatnya berpasangan gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas uji beda rata-rata yang sifatnya berpasangan. Nah, uji beda rata-rata dua sampel berpasangan itu digunakan untuk menguji perbandingan antara dua sampel yang memiliki sifat berpasangan. Nah, apa itu berpasangan tadi sudah dijelaskan. Nah, analisis ini melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu perlakuan atau perlakuan tertentu. Jadi kayak tadi misalkan kelas A diberikan dua perlakuan, perlakuannya adalah diajarkan oleh dosen 1 dan diajarkan oleh dosen 2. Objeknya sama, hanya pengukurannya yang berbeda. Jadi pengukurannya yang satu diajarkan oleh dosen 1, yang dua diajarkan oleh dosen 2. Nah, pengukuran pertama dilakukan sebelum diberikan perlakuan yang kedua gitu ya, dan sesudahnya. Nah, uji sampel berpasangan ini banyak digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksperimen gitu ya. Jadi eksperimennya bisa eksperimen sosial kayak tadi misalkan kelas A diajarkan oleh dosen 1 dan diajarkan oleh dosen 2. Bisa juga eksperimen yang sifatnya penelitian laboratorium gitu ya. Nah, itu bisa juga digunakan. Nah, dasar pemikirannya sederhana. Apabila suatu perlakuan tidak memberikan pengaruh, maka perbedaan rata-ratanya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan perlakuan 1 dan perlakuan 2 itu selisihnya 0, maka perlakuannya tidak memberikan pengaruh gitu ya. Jadi tapi kalau selisihnya ada nilainya baik negatif atau positif, berarti perlakuan itu berdampak pada perbedaan rata-rata. Nah, pada uji ini data yang digunakan harus bertipe numerik dan berdistribusi normal. Nah, karena uji beda rata-rata ini masuk ke dalam kategori statistika parametrik, maka datanya harus berdistribusi normal dan bertipe numerik. Nah, kalau salah satu dari dua asumsi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa menggunakan parametrik, tapi harus menggunakan non parametrik. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya. Ya, jadi hipotesisnya apakah hipotesisnya satu arah ke kiri, apakah hipotesisnya satu arah ke kanan, ataukah hipotesisnya dua arah. Nah, pembahasan terkait dengan hipotesis ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi ini H0-nya ini kalau satu arah ke kiri berarti objek pertama lebih kecil daripada objek kedua sehingga selisihnya akan negatif gitu ya. Kalau lebih besar berarti objek pertama lebih besar daripada objek yang kedua sehingga selisihnya akan positif gitu ya. Kalau dua arah berarti ya bisa negatif bisa positif gitu ya. Jadi penentuan satu arah atau dua arah itu tergantung dari pertanyaannya. Kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih buruk, mana yang lebih jelek, berarti satu arah ke kiri. Kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih besar, berarti satu arah ke kanan. Tapi kalau kita ingin membandingkan berbeda atau sama, kita gunakan dua arah. Kemudian yang kedua, tentukan tabel T dengan taraf signifikansi alfa dan degree of freedom n-1. Kemudian statistik ujinya kita gunakan uji T ya. Jadi untuk uji beda rata-rata berpasangan ini kita gunakan uji T. Rumusnya adalah D bar dikurangi D0 dibagi ST per akar N. Nah, di mana D bar adalah sigma DI per N. D bar sendiri, D itu adalah selisih dua perlakuan atau dua variabel. Jadi tadi kita punya variabel 1, variabel 2, kemudian kita hitung selisihnya. Nah, selisihnya itu disebut dengan DI. Nah, D0 itu asumsi selisih dari mu1 dan mu2 yang dihipotesiskan. Jadi kalau misalkan di hipotesis di atas ini 0, maka D0-nya 0. Kalau di hipotesis ini misalkan dihipotesiskan selisihnya misalkan 10, maka D0-nya 10. Itu tergantung dari pertanyaannya biasanya atau keinginan si peneliti gitu ya.
Tetapi kalau tidak disebutkan maka bisa diasumsikan 0. Kemudian SD itu adalah simpangan baku dari selisih perlakuan. Nah, SD sendiri rumusnya kita hitung berdasarkan nilai variansi. Jadi SD kuadrat sama dengan N dikali DI kuadrat dikali sigma DI dikuadratkan dibagi N dikali min 1. Nah, untuk kriteria uji, nah ini ada 3 kriteria uji tergantung dari hipotesisnya. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kiri, maka kriteria uji yang kita gunakan jika dihitung lebih kecil daripada minta tabel, maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kalau kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, yang ini yang tengah, maka kriteria ujinya jika dihitung lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak, jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah, kalau hipotesisnya 2 arah, maka kita pakai yang gabungan antara satu arah ke kiri dengan satu arah ke kanan. Dan yang terakhir adalah kita ambil kesimpulan. Nah, selanjutnya contoh kasus. Nah, suatu pasangan calon kepala daerah akan melakukan pelatihan pematangan visi dan misi kepada 10 orang tim suksesnya. Nah, untuk mengetahui apakah pemberian pelatihan tersebut efektif atau tidak, maka dicatat skor pengetahuan mereka terhadap visi dan misi sebelum diberikan pelatihan dengan sesudah diberikan pelatihan. Nah, berikut adalah skornya. Nah, ini range-nya antara 0 sampai 100. Jadi ada 10 orang tim sukses. Nah, 10 orang tim sukses ini diberikan 2 perlakuan gitu ya. Perlakuan sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan gitu ya. Jadi ini ada datanya. Jadi ada 10 orang tim sukses. Nah, 10 orang tim sukses ini akan diberikan pelatihan, tapi sebelum diberikan pelatihan dicek dulu gitu ya, dinilai dulu skor pengetahuannya gitu ya. Nah, ini adalah skor pengetahuan sebelum pelatihan, yang sebelah kanannya adalah skor sesudah ikut pelatihan. Nah, ini kan orang pertama sebelum ikut pelatihan skornya 70, sesudah ikut pelatihan skornya menjadi 68. Ini malah menurun gitu ya. Kemudian skor yang kedua, tim sukses yang kedua sebelum pelatihan 72, sesudah pelatihan jadi 75. Nah, ini meningkat. Lalu orang yang ketiga sebelum pelatihan 74, sesudah pelatihan malah menurun gitu ya. Nah, ini kan orang yang ada di sebelum dengan sesudah sama. Nah, karena sama maka dia dikatakan dependen atau berpasangan. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, jadi kalau kita punya tingkat kepercayaan 95% berarti errornya adalah 5%. Apakah dapat disimpulkan bahwa pemberian pelatihan efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon? Nah, efektif itu apa? Efektif itu artinya apa? Berarti efektif itu kalau sesudah pelatihan lebih besar daripada sebelum pelatihan gitu ya. Bisa juga seperti itu, atau sebelum pelatihan lebih kecil daripada sesudah pelatihan gitu ya. Jadi pertanyaan ini nanti akan menentukan kita akan menggunakan hipotesis berapa arah, apakah satu arah ke kiri ataukah satu arah ke kanan ataukah dua arah gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari pertanyaan ini ya bisa satu arah ke kiri, bisa satu arah ke kanan. Ya, tergantung dari di mana kita meletakkan sebelum dan meletakkan sesudahnya gitu ya. Nah, pertama harus kita tentukan dulu siapa μ1, siapa μ2. Nah, misalkan untuk contoh ini μ1-nya adalah sesudah, μ1-nya adalah sebelum. Nah, boleh nggak saya balik? Misalkan μ1-nya sebelum, μ2-nya sesudah. Boleh. Nah, nanti berdampak pada interpretasi dalam hipotesisnya. Nah, kalau misalkan kita tentukan μ1-nya sesudah dan μ2-nya sebelum, maka hipotesis yang kita gunakan nanti adalah satu arah ke kanan gitu ya. Jadi H0 μ1 sama dengan μ2, di mana selisihnya 0. Nah, H1-nya μ1 lebih besar daripada μ2 atau selisihnya adalah positif. μ1 sendiri adalah sesudah, μ2 adalah sebelum. Kalau sebelum sesudah lebih besar daripada sebelum, berarti pemberian pelatihan itu efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon. Nah, ini kan efektif tuh kalau apa? Kalau sesudah lebih besar daripada sebelum. Nah, kalau misalkan dibalik, μ1-nya sebelum, μ2-nya sesudah, boleh. Tapi di sini tandanya menjadi μ1 lebih kecil daripada μ2. Nah, interpretasinya sama, pemberian pelatihan efektif meningkatkan pengetahuan visi dan misi calon gitu ya. Jadi boleh dibalik, tapi nanti kalau misalkan dibalik, misalkan μ1-nya sebelum, μ2-nya sesudah, maka H1-nya menjadi μ1 lebih kecil daripada μ2. Nah, lawan dari efektif berarti tidak efektif. Nah, H0-nya pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi. Kemudian langkah yang kedua, tentukan T tabel dengan taraf signifikansi alfa dan DF n-1.
Nah, alfanya tadi 5%. Kemudian DF-nya itu kan N-1, di mana N itu adalah jumlah sampelnya. Nah, jumlah sampelnya kan 10, berarti 10-1 adalah 9. Nah, karena di sini hipotesisnya satu arah, maka nilai alfanya tidak dibagi dua. Tapi kalau misalkan hipotesisnya dua arah, maka alfa ini nanti harus dibagi dua. Jadi 0,05 dibagi 2 adalah 0,025. Nah, setelah kita tentukan nilai alfa dan DF-nya, maka kita bisa cari T tabel. Nah, untuk melihat T tabel, nah ini adalah tampilan dari T tabel. Nah, ini adalah T tabel. Nah, untuk melihat T tabel, untuk mencari T tabel kita tinggal lihat nilai alfanya berapa dan DF-nya berapa. Nah, di sini kan alfanya 0,05. Nah, karena hipotesisnya satu arah, maka alfanya tidak dibagi dua gitu ya. Nah, di sini untuk alfa kita perhatikan yang one tail saja. Nah, 0,05 berarti yang ini ya. Lalu DF-nya 9. Nah, kita perhatikan DF-nya adalah 9, kita cari yang 9. Nah, lalu kemudian kita cari pertemuan antara 0,05 dengan 9. Nah, ini kita dapatkan 1,833. Nah, maka kita peroleh nilai T tabelnya adalah 1,833. Nah, kita dapatkan T tabelnya adalah 1,833. Nah, setelah kita peroleh T tabel, maka kita masuk ke langkah yang ketiga adalah statistik uji. Nah, untuk statistik uji ini kan rumusnya seperti ini. T sama dengan D bar dikurangi D0 dibagi SD per akar N. Nah, semua komponen ini belum kita dapatkan, maka harus kita hitung dulu D barnya berapa, D0 nya berapa, SD nya berapa, akar N nya berapa gitu ya. Nah, untuk mendapatkan D bar, nah kita hitung dengan menggunakan tabel ini. Jadi kita punya datanya. Jadi ada X1 itu sesudah. Kenapa X1-nya sesudah? Karena di sini mu1-nya adalah sesudah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan mu1-nya sebelum, maka X1-nya pun sebelum gitu ya. Jadi tergantung dari siapa mu1, siapa mu2. Nah, kemudian X2-nya adalah sebelum. Nah, kemudian kita hitung DI. Nah, DI itu adalah selisih antara mu1 dengan mu2. Nah, mu1-nya itu adalah X1, mu2-nya adalah X2. Jadi 68 dikurangi 70, maka hasilnya adalah minus 2. Nah, kemudian 75 dikurangi 72, hasilnya adalah 3. 72 dikurangi 74, hasilnya adalah min 2. 68 dikurangi 76, hasilnya adalah 8. Nah, sampai data terakhir 68 dikurangi 70, hasilnya adalah min 2 ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini mu1-nya adalah sebelum, mu2-nya adalah sesudah, nah berarti di sini sebelum dikurangi sesudah gitu ya. Biar memudahkan, X1-nya kita letakkan sebelah kiri, X2-nya sebelah kanan gitu ya. Nah, kita peroleh, kita jumlahkan, maka DI-nya adalah 6. Jadi min 2 ditambah 3 ditambah min 2 ditambah min 8 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 8 tambah min 2, hasilnya adalah 6. Kemudian setelah kita hitung DI, kita hitung juga DI kuadrat. Nah, DI kuadrat ini DI tinggal kita kuadratkan. Jadi min 2 kuadrat hasilnya adalah 4, 3 kuadrat 9, min 2 kuadrat 4, kemudian min 8 kuadrat 64, sampai yang terakhir min 2 itu adalah 4. Kemudian sigma D ini kita jumlahkan juga, maka kita peroleh sigma D kuadratnya adalah 190. Nah, setelah kita dapatkan sigma DI dan sigma DI kuadrat, maka kita bisa hitung D bar. Nah, D bar itu rumusnya adalah sigma DI dibagi N. Nah, sigma DI kan jumlahnya ini 6 gitu ya. Jadi sigma DI jumlahnya 6, lalu jumlah sampelnya kan di sini ada 10 dibagi 10, maka 6 dibagi 10 adalah 0,6. Nah, itu adalah nilai D bar. Nah, D barnya sudah dapatkan, D0. Nah, di sini karena hipotesisnya 0 dan di soal pun tidak disebutkan, maka D0 kita asumsikan 0. Nah, dua komponen sudah kita dapatkan. Nah, yang belum kita dapatkan adalah SD. Nah, SD kita hitung dari SD kuadrat. Jadi SD kuadrat itu adalah variansi dari selisih. Nah, rumusnya N dikali sigma DI kuadrat dikurangi sigma DI dikuadratkan dibagi N dikali N min 1. Nah, sama dengan N-nya 10 dikali sigma DI kuadrat. Nah, sigma DI kuadrat ini 190 dikurangi sigma DI dikuadratkan. Jadi kalau ini sigma DI kuadratnya nempel dengan DI, nah kalau ini kan kuadratnya menempel dengan sigma dan DI. Nah, berarti sigma DI nya itu kan 6.
berarti 6 kuadrat dibagi n dikali min 1 berarti 10 dikali 10 min 1. Nah 10 dikali 190 itu adalah 1900 dikurangi 6 kuadrat 36 dibagi 9, 10 dikali 9 adalah 90. Nah, sehingga 1900 dikurangi 36 hasilnya adalah 1864 dibagi 90, sehingga kita peroleh SD kuadratnya adalah 20,71. Nah ini baru kita dapatkan SD kuadrat, yang kita butuhkan adalah SD. Nah untuk mendapatkan SD berarti SD kuadrat ini tinggal kita akarkan saja gitu. Jadi standar deviasi adalah akar dari variansinya. Nah, sehingga SD sama dengan akar dari 20,71, hasilnya adalah 4,55. Nah semua komponennya sudah kita dapatkan, maka kita bisa substitusi ke dalam rumus T. Jadi T sama dengan D bar dikurangi D0 dibagi SD per akar N. Nah D barnya kita peroleh di atas adalah 0,6 dikurangi D0 nya adalah 0 dibagi SD, SD nya adalah 4,55 dibagi akar N, N nya adalah 10. Nah berarti 0,6 dikurangi 0 adalah 0,6 dibagi 4,55 dibagi akar 10 itu adalah 3,162 sama dengan 0,6 dibagi 4,55 dibagi 3,162 hasilnya adalah 1,439. 0 dibagi 1,439 hasilnya adalah 0,417. Nah ini adalah nilai T hitungnya. Nah ini T hitung dan T tabel yang sudah kita dapatkan, maka kita bisa ambil kesimpulan. Nah sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus tentukan dulu kriteria ujinya. Nah kriteria uji tergantung dari hipotesisnya. Nah tadi kan kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Nah seperti apa kriteria hipotesis satu arah ke kanan? Nah kita lihat lagi di langkah-langkah tadi. Nah satu arah ke kanan berarti yang ini yang kita pakai. Jadi jika dihitung lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya maka H0 diterima. Nah kita pakai yang dua yang tengah gitu ya. Nah, kriteria ujinya jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel maka H0 diterima. Kemudian langkah yang kelima kesimpulan. Nah karena T hitungnya tadi 0,416 kita bandingkan dengan T tabelnya 1,833. Ini kan kalau kita bandingkan hasilnya adalah lebih kecil. Nah kalau lebih kecil kita lihat ke kriteria. Nah lebih kecil. Nah kalau lebih kecil berarti H0 diterima. Ini ya karena lebih kecil maka H0 diterima. Nah karena H0 diterima maka kesimpulannya adalah H0. Artinya pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon gitu ya. Jadi mau diberikan pelatihan ataupun tidak diberikan pelatihan ya pengetahuannya sama saja gitu ya. Nah sekarang bagaimana mengimplementasikannya ke dalam kurva. Nah ini adalah kurva defaultnya. Karena kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan maka kurvanya seperti ini. Jadi yang diarsirnya sebelah kanan, yang tidak diarsir sebelah kiri. Nah ini adalah kurva defaultnya. Nah tinggal kita menentukan sisi-sisinya. Nah ini kan yang bergaris ini adalah batas untuk statistik tabelnya. Nah kita gunakan uji T, maka yang bergaris ini adalah nilai T tabel. Nah T tabel kita kan 1,833. Nah lalu kita tinggal tentukan T hitungnya itu ada di mana. Jatuhnya di sebelah kiri T tabel atau sebelah kanan T tabel. Kalau T hitungnya jatuh di sebelah kanan T tabel maka ada di wilayah H0 ditolak. Kalau T hitungnya jatuh di sebelah kiri T tabel maka ada di wilayah H0 diterima gitu ya. Nah kita lihat T hitungnya adalah 0,417. Nah 0,417 pasti ada di sebelah kiri 1,833, ada di sekitar sini gitu ya. Maka dia ada di wilayah H0 diterima. Nah kesimpulannya akan sama dengan uji membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel gitu ya. Nah itu adalah pembahasan uji beda rata-rata dua sampel berpasangan dengan perhitungan secara manual. Nah selanjutnya kita akan coba menganalisis uji beda rata-rata dua sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS gitu ya. Nah ini adalah tampilan awal SPSS. Jadi ada dua halaman, ada data view, ada variable view. Nah kita pertama masuk ke variable view. Nah variable view ini kita gunakan untuk menginput nama variabel. Jadi tadi kita punya dua variabel sebelum dan variabel sesudah. Jadi di kolom name ini tinggal kita ketikkan saja sebelum dan sesudah, yang lainnya dibiarkan default karena memang datanya juga numerik gitu ya. Nah setelah kita menginput nama variabelnya, kita klik data view. Nah di data view-nya ada data sebelum dan ada data sesudah gitu ya.
Nah, tadi kita punya dua variabel, ada variabel sebelum, ada variabel sesudah. Nah, tinggal kita pindahkan saja. Yang variabel sebelum kita pindahkan ke sebelum, yang variabel sesudah kita pindahkan ke sesudah. Nah, ini kita sudah pindahkan, ada sebelum, ada sesudah. Nah, kalau sudah kita input, tinggal kita klik yang analyze. Lalu di deretan pilihan ini kita pilih yang compare min, lalu kita pilih yang per sampel t-test. Jadi kita pilih yang per sampel t-test, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada variabel 1, ada variabel 2. Nah, yang menjadi variabel 1 itu tergantung dari siapa mu1, siapa mu2 tadi ya. Nah, tadi kan mu1-nya adalah sesudah, mu2-nya adalah sebelum. Nah, maka sesudah kita masukkan ke kolom variabel 1, sebelum kita masukkan ke kolom variabel 2. Nah, nanti kalau tertukar akan berdampak pada tanda biasanya. Jadi tandanya bisa negatif, bisa positif nanti hitungnya gitu. Jadi jangan sampai tertukar, tergantung dari siapa mu1 dan siapa mu2 gitu. Jadi yang menjadi mu1 masukkan ke variabel 1, yang menjadi mu2 kita masukkan ke variabel 2. Nah, karena sesudah adalah mu1, maka sesudah kita pindahkan ke variabel 1. Kemudian sebelum kita pindahkan ke variabel 2. Nah, kalau sudah yang lainnya dibiarkan default, kita klik OK. Nah, maka akan didapatkan output seperti ini. Nah, output pertama itu adalah berupa deskriptif. Jadi sesudah rata-rata datanya 72,8, sebelum rata-ratanya adalah 72,2 dengan jumlah data 10, standar deviasinya sekian gitu ya. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan korelasi hubungan antara sesudah dan sebelum. Nah, ini korelasinya 0,13. Ini sangat lemah ya, sangat tidak signifikan hubungannya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah yang output per sampel t-test gitu ya. Nah, di sini pertama ada min. Nah, min ini adalah nilai D bar yang sudah kita hitung tadi gitu ya, 0,6. Nah, kemudian ada standar deviasi SD tadi yang sudah kita hitung gitu ya, itu 4,55 gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah yang ini T-nya kita dapatkan 0,417 gitu ya, sama persis dengan perhitungan manual kita tadi. Nah, untuk menguji T sama ujinya seperti yang tadi. Jadi jika T hitung lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Jika lebih kecil, maka H0 diterima. Nah, penentuan kriteria uji juga tergantung dari hipotesisnya gitu ya. Karena tadi kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan, maka kita gunakan kriteria yang ini gitu ya. Kalau satu arah ke kiri nanti beda lagi, tergantung dari kriterianya, hipotesisnya. Nah, di sini kesimpulannya karena T hitungnya 0,417, kemudian T tabelnya tadi 1,833, ini adalah lebih kecil. Nah, karena lebih kecil maka kesimpulannya H0 diterima. Nah, pengambilan kesimpulan selain menggunakan uji T juga bisa menggunakan nilai signifikansi atau nilai v-value gitu ya. Nah, di sini kriteria ujinya jika nilai v-value lebih kecil daripada alfa, dan di sini alfanya 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai v-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Nah, untuk kriteria uji dengan pengujian v-value ini tidak tergantung pada hipotesis gitu. Jadi mau hipotesis satu arah, dua arah, ke kiri ataupun ke kanan, kriteria uji untuk v-value sama saja, hanya satu gitu ya. Jadi kriteria uji untuk v-value ini hanya ada satu, baik satu arah ke kiri, baik satu arah ke kanan ataupun dua arah. Nah, di sini nilai v-value-nya adalah 0,687, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Nah, di sini hasilnya adalah lebih besar. Nah, karena lebih besar maka H0 diterima gitu ya. Jadi kesimpulan menggunakan uji T ataupun v-value kesimpulannya akan sama, jadi tidak mungkin berbeda gitu ya. Nah, H0 diterima artinya pemberian pelatihan tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon. Nah, demikian pembahasan terkait dengan uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.